Yo, welcome back again di part 3 chapter pertama volume 3 Jinsei Gakuten. Kita kembali lagi di cerita PPT kita, lanjutkan story dari Kondo yang sudah tertangkap. Kita mulai dari Takayagi Sensei. Sepulang sekolah, urusan konfirmasi masalah klub sepak bola Takayagi Sensei serahkan kepada guru lain. Jadi dia mendatangi seorang siswa sendirian yang dia yakini lagi melakukan kegiatan klub di ruang sains. Ya mungkin saya agak telat sih, harusnya dia lebih awal. Dia langsung ketuk pintunya dan terdengar suara silahkan masuk. Ternyata di dalamnya ada seorang siswa menyiapkan lampu alkohol. Endo, bisa ngobrol bentar nggak? Akhirnya Takayagi sampai juga kepada satu siswa lagi yang harusnya dirinya selamatkan. Saat Endo sedang menyiapkan percobaan di ruang sains, Takayagi Sensei datang. Waktunya pas banget nih, pasti soal Kondo dan teman-temannya. Dalam hal tertentu, Endo memang melakukan sebuah pelanggaran. Dia makanya udah siap buat menerima hukuman. Tapi Takayagi Sensei bojong mati-matian demi Eiji Aono. Jika aja Endo dihukum sama Takayagi Sensei, dia menerima dengan lapang dada. Kalau semuanya udah terbongkar, dia nggak berniat mencari-cari alasan. Yakin nggak apa-apa? Kebetulan hari ini aku cuma sendirian aja. Di sini nggak apa-apa kan? Aman pak. Kalau gitu boleh nggak sih aku seduh kopi pakai gelas beker biar kayak saya. Ya itu jokes ya, saya jangan coba ini meledak. Bener juga pak, di light novel emang sering sih ada adegan gitu. Tapi hari ini aku beli kopinya kalengan. Cafe latte mau nggak pak? Wih makasih loh, nggak apa nih, guru naktir murid. Ya kalau diem aja nggak akan ketahuan juga sih. Terus soal Eiji, aku akan banyak minta bantuanmu ya Endo. Anggap aja ini tanda makasih kecil lah. Ya kalau boleh minta lebih, minta yakiniku sih pak. Bercanda sedikit dari Endo dan Sensei juga tertawa. Ah ngantur lu ya, ini bukan bercanda weh, ada modus ya anda ya. Jadi soal apa yang bapak pengen bicarain pak? Ya pengen ngucapin makasih aja atas banyak hal dan juga mau minta maaf sih. Minta maaf kenapa pak? Sudah seharusnya ya muridku tuh menderita, tapi kok aku sama sekali nggak nyadari ya sampai sekarang. Endo, maaf ya, aku udah membuatmu terpojok cukup parah. Seharusnya aku lebih cepat menyadarinya. Saya benar-benar minta maaf. Saya membiarkanmu menanggung sendiri masalah Kondo dan klub sepak bola. Bentar pak, bentar. Bapak tahu saya mana nih pak? Ya baru benar-benar menyadari aja sih kalau Endo bergerak di balik layar dalam insiden ini. Belum lama ini saat foto-foto Kondo dan kawan-kawannya dikirim ke sekolah, aku tahu kalau fotografernya menyimpan kebencian yang kuat sama si Kondo. Ya mungkin dia juga ikut menguncang klub sepak bola. Dia bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi Eiji. Ketika aku menjadi siswa yang absen pada hari foto itu diambil dan yang punya kaitan dengan Aono atau Kondo, nama Endo muncul. Ditambah lagi riwayat masa lalumu tuh. Kurasa kamu juga udah memperhitungkan kemungkinan ketahuan. Ya dalam skenario terburuk, kamu siap mengorbankan dirimu sendiri demi menekan Kondo kan? Hebat juga ya. Pikirnya si Endo tuh dia pengen sampai titik di mana Kondo dan klub sepak bola itu melacak keberatan Endo, terus balas dendam sama dia. Rencana awalnya gitu. Dimana dengan memicu insiden kekerasan, Endo akan menjerumuskan mereka ke situasi tanpa jalan keluar. Ya strategi yang nekat. Dengan sifat Kondo yang haus pengakuan, dia pasti akan memikirkan balas dendam sih. Saat rencana itu hampir masuk ke tahap akhir, pihak sekolah justru bergerak menjatuhkan sanksi pada Kondo dan kawan-kawannya. Kecepatan yang luar dugaan memang. Rencanamu berjalan dengan baik ya Endo. Faktanya pada hari Minggu beberapa anggota klub sepak bola mengaku pada pihak sekolah. Mereka menyerahkan beberapa file audio dan riwayat pesan media sosial. Karena Endo bergerak dan membuat klub sepak bola goyah, sekolah bisa bertindak seperti ini. Terima kasih ya sudah bergerak demi Eiji. Nggak gitu pak, saya gerak nggak demi Eiji kok. Saya bergerak hanya demi diri saya sendiri, itu aja. Nggak usah ngelendahin dirimu sendiri lah. Kalau kamu bergerak semata-mata karena dan pribadi sama Kondo, kayaknya kamu nggak usah bergerak sejauh kayak gini dan cepet banget deh. Tapi kamu bergerak demi Eiji kan? Karena itulah kamu memilih waktu kayak gini, bahkan siap mengorbankan dirimu sendiri. Bener kan? Alasannya kamu ucapkan itu hanya supaya Eiji tidak merasa hutang sama kamu kan? Ya karena itu jangan bergerak lebih jauh lagi ya. Udah tarik tanganmu aja Endo. Anda kan orang dewasa aja kayak kami. Aku tahu ya kami nggak sebenarnya bisa diandalin sih. Tapi kamu nggak perlu mengikul semuanya sendirian lah. Sampai mengorbankan masa depanmu, kamu udah berjuang sejauh ini tuh sangat keren lah. Makasih pak. Saya juga ingin menyerahkan semua materi yang udah saya kumpulkan. Jadi saya siap menerima hukuman apapun ya pak. Itu bantu sih. Tapi hukuman apa yang kamu maksud Tapi kan pak saya bolos. Ya emang bolos, tapi bukan hal yang benar juga. Tapi buat foto itu kamu hanya nggak sengaja nyatuin kan? Kebetulan aja jatuh di depan ruang klub sepak bola. Nggak mungkin juga kami hukum siswa yang hanya kehilangan barang doang. Mendengar kata-kata itu, emosi Endo meledak tanpa bertahan. Cafe latte yang dia minum ini terasa manis, tapi agak pahit dikit.
Endo melihat berita online tentang hancuran Kondo dan teman-temannya. Nama asli mereka memang belum dipublikasikan, tapi tinggal nunggu waktu aja dikit lagi. Dengan ini untuk bahas dendamnya si Endo mungkin selesai. Kalau masalah ini meluas, ayah Kondo juga bakal tamat nih. Posisinya sebagai anggota Dewan Kota pasti berakhir, dan usaha konstruksinya pun juga pasti hancur. Konon katanya, perusahaan keluarga Kondo itu memanfaatkan kedudukan ayahnya buat menarik proyek dari kota dan prefektur. Ya tradisi terus menurun lah. Tapi jika itu runtuh, nanti kehidupan Kondo dan keluarga akan terputus. Dalam kasus ini, keluarga Kondo juga akan menghadapi tuntutan ganti rugi atas perundungan dan kekerasan dan kerusakan besar pada usaha utama mereka, akan menyeretnya menuju kebangkrutan. Dan dahulu saat Endo tenggelam dalam keputusasaan, Eiji adalah teman pertamanya selain Yumi yang mengulurkan tangan pada Endo. Sekarang Endo menyadari Eiji memang temannya sangat berharga. Selama nama baiknya belum pulih, balas dendam Endo belum sepenuhnya selesai. Tapi saat Endo menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk, ponselnya bergetar. Sebuah pesan lain masuk, dikiranya dari teman SMA dia. Tapi yang dia lihat, nama yang muncul dan terasa begitu familiar. Domoto Yumi. Selamat malam. Maaf tiba-tiba. Besok sore kamu bisa ngulangin waktu nggak? Banyak sih yang mau dibicarain. Waktu kemarin singkat banget, gak cukup. Ya, Endo mikir harus takdir Imai ramen lain kali ya. Bukan Endo muncul gitu aja. Selama beberapa tahun ini perasaan Endo ini gelap banget, terjebak dalam kebencian pada Kondo yang berulang tanpa akhir. Tapi sekarang saat semuanya mulai mudar, Endo jadi ingin bertemu lagi dengan teman SMP lamanya. Jadi dia langsung balas, mau ketemu di mana? Endo sih terkejut karena tanpa sadar dia sudah menganggap pertemuan itu sebagai sesuatu yang pasti. Dan saat beranjak pulang, Takagi Sensei berkata seperti ini kepada Endo. Kurasa sekarang udah waktunya kamu maafin dirimu sendiri deh. Kamu udah berjuang keras tuh Endo. Menjadi bahagia juga merupakan bentuk kasih sayang terhadap Kondo dan kawan-kawannya. Kamu punya banyak hak dan kewajiban buat menjadi begitu bahagia, biar mereka semua iri. Sampai sekarang Endo gak pernah berpikir kalau dia tuh gak punya hak buat bahagia. Dia sudah merepotkan orang tuanya begitu banyak. Endo bakal melakukan hal yang sangat tidak berbakti dalam menjadi siswa pengulang setelah lulus SMA. Hubungan Endo dan juga teman-temannya juga hampir aja sebuah terputus. Tapi Eri, kalau saja Endo lebih tegar, mungkin masa depan yang berbeda bisa aja terwujud. Dengan cara berpikir kayak gitu, Endo selalu menganggap dirinya manusia yang paling buruk. Namun Endo akhirnya sadar bahwa cara berpikir itulah yang justru menyiksa dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ima dan Takagi Sensei sama-sama mengatakan agar Endo memaafkan dirinya sendiri. Mungkin Endo memang sudah boleh melangkah ke depan. Karena itu akhirnya Endo bisa menghadapi Yumi yang selama ini terus Endo tolak dan Endo lukai. Endo ingin membalas kebaikan Yumi, mungkin udah terlambat. Kalau emang gitu gak apa-apa, Endo hanya bisa minta maaf. Tapi setidaknya Endo ingin minta maaf dengan sungguh-sungguh. Endo harus menyampaikan betapa bersyukurnya tangan Yumi yang dia ulurkan pada Endo hari itu. Yaudah kalau gitu sekolah-sekolah ketemu di bus stasiun ya, ada kafe yang pengen datangi. Mau nemenin gak? Ya boleh aja, aku tungguin deh. Endo langsung balas pesannya dengan begitu hangat. Kembali ke Takagi Sensei. Setelah berbicara dengan Endo, pihak sekolah mengadakan rangkuman hari ini di ruang guru. Banyak guru telah bekerja sama untuk memastikan berbagai keadaan. Jadi rapat ini juga berfungsi sebagai laporan situasi masing-masing. Jadi Takagi Sensei langsung membuka pembicaranya lebih dahulu. Pertama, soal klub sepak bola. Aida dan Shimokawa telah mengaku bahwa mereka lah yang mencoret-coret meja Eiji dan melakukan perundungan. Setelah kami menunjukkan riwayat pesan media sosial dan rekaman suara yang diberikan oleh siswa kelas 1 klub sepak bola, tampaknya mereka menyadari tidak bisa kabur juga. Mereka juga mengakui keterlibatan dalam penyebaran informasi palsu dan perlahan mulai mengakui ada kaki tangan lain di luar klub sepak bola. Kedua, awalnya melakukan perlawanan kerasi, tetapi datanya yang bocor dari dalam menjadi pukulan yang telak ya. Menurut Iwai Sensei, wakil kepala tingkat yang melakukan pemeriksaan situasi, begitu salinan data diperlihatkan, wajah mereka semua langsung pucat dan gemetaran lah. Seperti dugaannya ya, dalangnya adalah Kondo, Shimokawa dan Aida mengikuti kata-kata senior yang mereka hormati. Ditambah lagi hal sultan dari kapten klub sepak bola, mereka akhirnya terjerumus ya dalam tindakan kriminal. Setelah itu, wakil kepala sekolah melanjutkan dengan informasi terbaru tentang Kondo. Selain itu, Kondo tampaknya telah ditangkap polisi ya sebagai tersangka pemukulan terhadap korban perundungan Eiji Aono di luar sekolah, serta tertangkap tangan melakukan penghalangan tugas publik karena melawan polisi yang datang meminta keterangan dan melemparinya barang. Dan kami baru aja menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian, Pak. Fakta bahwa sumber dari segala kejahatan, Kondo, untuk sementara sudah tidak bisa bergerak dalam arti tertentu adalah kabar baik. Ya setidaknya penyebaran kekacauan lebih lanjut bisa ditekan. Mitsui Sensei pun menambahkan,
terkait penyebaran rumor palsu yang merugikan Eiji. Siswa kelas 2 Miyuki juga udah ngaku terlibat. Dia saat ini berpesan dengan Eiji, berselingkuh dengan Kondo. Lalu demi melindungi dirinya, dia ngikuti bujukan manisnya si Kondo. Jadi Miyuki nggak bisa menghentikan pemalsuan bekas luka akibat kekerasan oleh Kondo. Ya Miyuki nggak menyangka ya rumor itu akan menyebar sejauh ini. Namun karena Miyuki takut dalam masa yang membesar, Miyuki nggak bisa menyangkalnya. Mendengar kembali laporan bahwa Miyuki yang dikenal sebagai siswa teladan telah menyimpang dari jalan yang benar, banyak guru menghela nafas kecewa. Saya sih kecewa juga, tapi saya puas ya Anda selingkuh terus kena karma, mampus ya. Andai saja Miyuki mau berbicara dengan jujur sebelum semuanya membesar, mungkin akan beda endingnya. Penyesalan semacam itu mungkin aja terasa jelas buat Miyuki. Namun ya Miyuki pilih jalan lain. Hukuman tampaknya tak terelakkan. Ya kata saya sih Pak, gak usah iba sih Pak, tinggal teriakin mampus lah gitu aja Pak. Gak usah iba-iba lah, orang kayak gitu, rugi-rugi. Apa Bapak pengen bacotin Miyuki di chapter manga selanjutnya nggak Bapak? Jangan lupa subscribe ya Pak ya. Dan ini masih informasi yang belum dikonfirmasi sih. Namun karena Miyuki yang mengatakannya, saya rasa perlu dibagikan kepada semuanya. Entah benar atau enggak, ini adalah hal yang harus kita ketahui bersama. Eiji kayak sempat berniat mengakhiri segalanya ya, akibat shock dari perselingkuhan dan penyebaran informasi palsu. Mendengar laporannya itu, raut wajah para guru langsung berubah. Guru olahraga Kumada Sensei, dia ikut bersuara tanpa sadar. Jangan-jangan itu hari ketika dikabur dari sekolah ya. Aduh, aku mah hari ini tanpa tahu apa-apa lagi. Sedih Anda keluar dari sekolah, kalau aja aku diketahui tuh kebenarannya. Sial. Kumada Sensei memang terkenal dalam bimbingannya yang keras. Tapi di saat seperti ini, sifat asli yang baik itu terlihat nih. Tubuhnya yang besar tampak bergetar menampakkan penyesalan. Namun kalau begitu tanggung jawab Takagi Sensei sebagai wali kelas Eiji justru lebih besar daripada Kumada Sensei. Takagi Sensei seharusnya bisa menyadari lebih cepat, alih-alih menyerahkannya kepada wakil kepala sekolah atau Mitsui Sensei. Takagi Sensei seharusnya sendiri yang mencari cara Eiji Aono supaya selamat. Yang terlintas di benak Takagi Sensei hanyalah penyesalan sekarang. Sejak masalah ini muncul, saya sudah mengamati Eiji ya. Selama sekitar 1 minggu tetap aja saya rasa kerusakan mental pada hari pertama masuk sekolah di semester 2 sangat besar. Setelah hari kedua, Eiji cukup stabil sih, tapi bisa jadi ia hanya menahan diri. Karena itu menurut saya kita harus tetap memberi perhatian ekstra. Saat suasana mulai muram, kepala sekolah membuka pembicaraan. Terima kasih semuanya atas laporannya. Saya juga berpendapat bahwa kita harus terus mendampingi Eiji Aono ya sebagai korban. Ini masalah penting, orang tuanya sudah kami hubungi, konselor sekolah juga akan segera datang. Jadi kita akan bekerja sama secara menyeluruh. Mulai besok, media yang menjauh keributan ini mungkin akan mulai bergerak. Namun kita harus menjatuhkan sanksi tegas kepada siswa yang terlibat dan melakukan tindakan kriminal. Dan tidak lupa juga ya, melindungi Eiji serta siswa lainnya adalah tanggung jawab kita. Apapun tekanan dari luar, kebijakan ini tidak akan berubah. Seperti laporan Mitsui Sensei tadi, mungkin akan terungkap hal-hal lain yang sulit dibicarakan. Jika itu terjadi, mohon bagikan kepada semuanya ya. Tanggung jawab akhir akan saya tanggung sepenuhnya. Jadi, para guru silahkan jalankan tugas dengan tenang. Sekian, kita bubar. Yes, siap berminyak. Karena saat ini kita akan masuk sesi masak apa hari ini, Chef? Masak Miyuki. Miyuki kembali ke kelas setelah sempat berada di UKS. Guru mengatakannya agar Miyuki menjadi skorsing di rumah sampai hukumannya ditapain. Tapi ya gimana? Miyuki nggak bisa tenang karena hukumannya itu bakal berat. Dan perasaan putus asa, Miyuki masuk kelas dan temannya Murata Ritsu menyapa Miyuki. Hei Miyuki, kamu nyebut sesuatu dari kita ya? Hei, di gerbang sekolah Kondo dibawa polisi. Aneh kan? Pokoknya kau bilang Eiji yang ngelakuin kekerasan sama kamu. Dan yang nolong kamu itu Kondo senpai kan? Ritsu tampak panik nih. Ya meskipun sedikit. Siswa-siswa lain juga menatap ke arah Miyuki, seolah-olah mereka sedang melihat seorang penjahat. Apa yang mereka lakukan kepada Eiji kini kembali kepada Miyuki. Tubuhnya bergemetaran, hampir menangis. Apakah Eiji selama ini menahan begitu banyak kebencian yang diarahkan padanya? Miyuki nggak tahu rasanya itu bisa seserem apa. Ya maaf. Kenapa minta maaf sih Miyuki? Jadi kau bohongin kita ya? Karena kamu selalu baik dan pintar, kan percaya sama kamu loh. Aduh, kalau gini kan kita bisa kena hukuman tahu. Dengar kata-kata dingin itu, kata-kata penuh emosi, Miyuki menyadari betapa berat dosanya yang dia pikul. Miyuki tahu ini tak bisa diperbaiki, tapi Miyuki benar-benar tidak menyadari bahwa bebannya tuh seberat ini. Ya maaf ya, aku mengkhianati Eiji. Aku takut ketahuan, jadi aku bohong sama semua orang. Miyuki hanya bisa minta maaf. Miyuki bahkan tidak tahu bagaimana harus menembusnya. Suasana dingin dan penuh keputus asaan menyelimuti kelas. Miyuki pulang dari sekolah seolah-olah melarikan diri. Biasanya Miyuki akan menikmati obrolan sepulang sekolah bersama teman-temannya, tapi kini Miyuki gak punya teman. Wajar aja karena Miyuki udah berbohong. Miyuki telah menyebarkan kerugian nyata yang jauh melampaui ke sekedar merepotkan orang lain.
Dan notifikasi media sosial Miyuki kini gak berhenti berbunyi sejak tadi. Saat tadi dengan gemetar Miyuki mengecek notifikasinya dan ditemukan sebuah akun anonim yang mencaci Miyuki. Wow, itu masih kalian. Kata-kata kayak gitu wajar gak sih? Kan semuanya emang bener. Fakta emang pahit ya Miyuki, fakta emang pahit. Kepada Mitsu Sensei, Miyuki juga harus nyeritain segalanya. Bagaimana Miyuki bertemu dengan Kondo, bagaimana kekerasan terjadi, dan kenapa Miyuki ikut terlibat dalam konspirasi macam itu. Percakapannya dengan Kondo, bahkan soal Kondo senpai ditangani polisi. Fakta yang pahit ya Miyuki. Sebenarnya sudah Miyuki ceritakan dengan jujur kepada Mitsui Sensei. Seharusnya pada hari pertama perundungan terjadi, Miyuki sudah mengatakan semuanya, tapi Miyuki gak melakukannya. Miyuki benar-benar manusia paling buruk. Memang memikirkan bahwa Eiji tanpa dosa apapun harus melalui waktu sakit itu membuat Miyuki benar-benar merasa bersalah dan ingin menangis. Nangis saja mbak. Miyuki pantas menerima ini karena ulahnya sendiri, tapi dia harus menanggung semua itu karena tuduhan palsu. Kemanapun Miyuki melangkah, Miyuki pasti merasa dikelilingi kebencian dan ejekan. Neraka itu hidup dan Miyuki yang mendorong Eiji jatuh ke tempat seperti itu. Tapi kini Miyuki lah yang jatuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dimaafkan hanya dengan minta maaf. Sama di lingkungan yang sama, Miyuki benar-benar ngerti. Hari itu Miyuki melontarkan kata-kata kasar pada Eiji. Padahal Eiji itu selalu lembut dan selalu memikirkan perasaan Miyuki. Tapi Miyuki mau menuduhnya sebagai penguntit yang melakukan kekerasan. Hanya mengingat itu aja Miyuki malah sedih sampai pengen menghilang dari Miyuki yang kemarin itu sangat tidak waras. Yang seharusnya Miyuki timbang adalah ketenangan berharga yang dibangun selama waktu demi waktu, selama periode panjang bersama Eiji, dan kesombongan kecil Miyuki sendiri yang merasa dirinya bisa baik-baik aja sekarang hilang. Mana seharusnya Miyuki pilih sekarang. Eiji itu sangat baik. Bahkan pada diri Miyuki yang telah mengatakan hal kejam kayak gitu, Eiji masih berkata tidak ingin merusak kenangan berharga yang mereka bangun sebagai teman masa kecil. Miyuki benar-benar kalah dalam segala hal. Kepribadian, kepercayaan orang-orang. Miyuki hanya siswa teladan palsu. Berbeda dengan Eiji. Eiji adalah orang. Ketika orang lain di sekitarnya merasa kesusahan, dia akan menolongnya. Tapi Miyuki tidak minta bantuan siapapun. Miyuki tidak mencoba menjadi penolong bagi Eiji. Karena itu kini Miyuki gak tahu. Kini Miyuki tahu tidak punya siapapun ataupun teman. Eiji emang selalu bergerak demi orang lainnya. Wajar aja. Saat Miyuki pindah ke kota ini bersama ibunya, tahun pertama yang dia dapat adalah Eiji. Ayah Miyuki pergi meninggalkan mereka. Iya, ayah lu selingkuh Miyuki. Makanya kena karma lu, mampus. Sorry. Ibu Miyuki memilih kota ini sebagai awal baru karena lebih mudah membesarkan Miyuki. Dan Miyuki hanya bisa menangis. Orang yang pertama kali menunjukkan kesenangan dunia luar hanyalah Eiji. Orang sebaik Eiji gak pantas dapetin balasan gak enak kayak gini. Miyuki hanya terlalu memaksakan diri untuk menutup kosongan di hatinya. Karena Eiji baik, Eiji selalu memperlakukan Miyuki dengan penuh perhatian. Miyuki lah yang terburu-buru. Miyuki lah yang salah. Sambil menyadari bahwa masa depan yang seharusnya mungkin terjadi dan kenangan berharga yang telah Eiji dan Miyuki bangun kini berubah menjadi beban abadi dalam hidupnya, menjadi dosa abadi. Miyuki akan berjalan di sebuah duri yang akan menuntunnya pada jalan ketika Miyuki kehilangan segalanya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam. Satu kata buat Miyuki, apa guys? MAPUS, mampus. Kantor polisi langsung nih, officer polisi dapetin barang bawaan siswa milik Kondo. Barang bawaan siswa SMA namanya Kondo itu gimana? Bisa jadi barang bukti nggak? Ada kasus mukulan loh katanya. Lagi pula maksudnya rusak, masih nyala lagi. Tapi tiba-tiba bawahan polisi itu minta pendapat. Kalau gitu kita ke bagian analis aja nggak sih? Kasih tahu tuh begitu. Kalau begitu tahu polisi bergerak bisa aja ada yang menghapusnya pesan kan. Justru masalah rusak ini mungkin keberuntungan loh. Kalau datanya diekstrak kita mungkin bisa dapetin data sebelum disembunyikan. Saluran streaming sebuah stasiun TV. Berikut adalah berita eksklusif selanjutnya. Kami telah memperoleh data suara yang memperlihatkan seorang anggota dewan kota yang diduga berusaha menutupi tindak kekerasan dilakukan anaknya dan mengancam pihak SMA tempat anaknya sekolah dan keluarga korban juga loh. Anggota dewan tersebut tampaknya memberikan tekanan luas demi menutupi kejahatan anaknya. Rekaman ini mengandung ungkapan ekstrim. Mohon perhatian, di perlindungan data pribadi sebagian suara telah diproses. Jadi silahkan dengarkan. Oke guys, jadi saat ini gua impersonate Bapak Kondo. Pak, anak saya kan sedang di masa penting dia masuk universitas, Pak. Kami juga mempertimbangkan rekomendasi olahraga dari pihak universitas. Dan pihak universitas juga ngasih respon yang bagus loh, Pak. Ini hanya berkaitan anak-anak, Pak. Bukan lagi banyak menghindari kerugian besar bagi kedua pihak karena masa spesial kayak gini juga. Bisa nggak sih kita nyelesain kayak damai aja, Pak? Kalau Pak seperti ini mencuat penilaian terhadap semua guru di sekolah ini dan juga pendaftaran ujian masuk ke juga bakal terdampak, Pak. Saya anggap ini pembicaraan bisnis ya. Jika kalian diam aja, kedepannya saya juga akan melakukan kemudahan ya, Pak. Atau kan ingin menjadikan saya musuh,
Terus kasihkan makan nasi dingin gimana? Hanya pakai anak-anak bapak bilang malu dikit pak, gara-gara bapak masa depan seorang siswa SMA tuh mau hancur. Tuh ada nyonya pip. Saya ini anggota dewan kota menjalankan usaha pip. Sebisa mungkin saya ingin menyelesaikan semua dengan tenang. Ini hanya pengumuman pribadi aja. Jadi sebaiknya jangan dibesar-besarkan gak sih? Kalau saya benar-benar serius toko kayak gini bisa saya apa-apain loh. Ini keterlaluan gak sih? Masih ada aja anggota dewan kota yang begitu keliru cara berpikirnya di zaman sekarang. Benar-benar mengejutkan ya. Padahal di berita sebelumnya siswa SMA muda dari kota yang sama juga berjuang nyamatin nyawa orang. Maaf ya. Maaf sebagai sama orang tua saya jadi emosi deh. Rincian lebih lanjut akan kami bahas secara mendalam di program berita besok pagi. Sekian dari PPT hari ini. Gue punya tenaga dan semangat buat bikin chapter 2 volume 3. Karena jujur video itu banyak banget cok, yang nanggung belum saya edit. Jadi semoga saya punya semangat ya dan punya niat. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, share, dan kalian bisa support aku live share biar gue makin semangat aja.